itu. Allahu Akbar. Shock lah mereka. Mereka tuh sering Wak beli daging di tempatnya Pak Bagas, kata bapak aku Nadia. Dan memang beberapa waktu terakhir setiap kali dagingnya direbus, airnya memang berubah jadi hijau. Ada yang aku pernah lihat airnya hijau. Pertama mereka pikir itu cuma kebetulan aja, tapi setelah semua ini terbongkar, barulah mereka tahu kalau apa yang mereka rebus itu ternyata daging manusia. Wah, Allahu Akbar, daging mayat. Tuh muntah-muntah kata bapakku orang tunan. Aksi keji yang dilakukan Pak Bagas ini langsung bikin warga makin ngamuk lagi. Saking marahnya warga tuh langsung hajar Pak Bagas habis-habisan. Dan di sini aksi main hakim sendiri pun dimulai. Pak Bagas itu kembali lagi, Pak maafin saya Pak, maafin saya Pak, saya hilaf Pak, saya hilaf, tolong ampuni saya Pak, segala macam. Tapi warga yang udah terlanjur emosi ini nggak peduli sama sekali lagi sama ratapannya si Pak Bagas. Mereka terus ngeroyok Bagas ini rame-rame sampai akhirnya dia meregang nyawa di situ. Ngeliat Pak Bagas mati, istri sama anaknya yang masih kecil cuma bisa nangis juga, meratap juga. Akhirnya di situ katanya karena warga kesal juga sama, ikutan kesal juga sama ibunya, apalagi kan ibunya atau istrinya ini kan juga ngebantuin Pak Bagas kan. Cuman di situ mereka nggak tega untuk ngeroyok ibunya, diusir sama warga dari desa itu. Nah setelah kejadian ini udah nggak ada lagi yang tahu kemana istri sama anaknya Pak Bagas ini pergi, Wak. Sementara jasadnya Pak Bagas katanya dibiarinnya tergeletak di tempat kayak gitu, nggak ada yang mengurusin, nggak ada warga yang mengurusin dia. Bahkan sekedar untuk ngelewatin rumahnya aja setelah kejadian itu ya nggak ada. Yang mau nyebut namanya pun juga nggak ada, nggak sudi mereka. Di sini ada nama aslinya, tapi nggak usah disebut. Betulan nggak ada yang peduli, dan kemungkinan besar jasadnya Pak Bagas ya masih ada di rumah itu dan perlahan-lahan kayak membusuk bersama waktu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Pak Umam. Epic kali kan? Ya kan? Tiap ngebayangin momen pas Umam ini diangkut sama bek leleng tuh loh, ya Allah, rasanya langsung merinding aku. Kok bisa ya Pak Umam tetap tenang di momen-momen semengerikan itu? Oh kalau aku udah melonjak, lepasin aku bek, lepasin aku leleng, pukul kepala ya. Tapi untunglah Pak Umam ini tenang, dan Pak Umam juga akhirnya berhasil mengungkap fakta kalau bek leleng itu ternyata adalah Bagas. Cara nggak langsung Pak Umam ini juga sudah mencegah biar nggak ada korban-korban selanjutnya kan. Lagi-lagi kisah ini menjadi reminder kalau apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, Wak. Salah satu part yang bikin aku merinding juga tuh waktu bagian Pak Bagas meninggal tuh loh, Wak. Ya Allah, warga sampai nggak ada loh yang mengurusin jasadnya. Nggak ada. Betul-betul semarah itu mereka, sekecewa itu mereka sama Pak Bagas sampai nyebut namanya aja mereka nggak mau, nggak sudi katanya. Oke, tanpa terasa akhirnya kita sudah sampai di ujung video, dan juga seperti biasanya di sini akan ada sesi Q&A bersama Mbak Muniarsih, anaknya Pak Umam. Aku dan tim sudah memberikan beberapa pertanyaan Kak Muniarsih dan alhamdulillahnya Kak Muniarsih berkenan menjawabnya melalui VN. Semoga pertanyaan ini bisa menambah informasi untuk kalian semua, Wak, ya. Simak baik-baik.